bagaimana cara menghadapi orang munafik. Kita tahu bahwa munafik itu adalah sangat berbahaya. Di dalam agama Islam juga Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan maka kita harus selalu berhati-hati kepada orang munafik. Menghadapi orang munafik memang tidak mudah karena sikap mereka sering kali berbeda antara ucapan dan tindakan. Kelihatannya dia tuh sangat luar biasa. Nah, kalau dalam Islam kelihatan alim, padahal di balik itu ternyata tidak seperti itu. Nah, orang munafik bisa kita temui di mana-mana, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Itu banyak orang-orang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi kami ucapkan kepada para mualaf, kaum muslimin, para subscriber, dan juga para pemirsa yang sudah dengan setia selalu menanti dan mengikuti acara secangkir kopi di pagi hari pada channel Kohalim TV. Adapun topik kita di pagi yang penuh berkah ini adalah bagaimana cara menghadapi orang munafik. Kita tahu bahwa munafik itu adalah sangat berbahaya. Di dalam agama Islam juga Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan maka kita harus selalu berhati-hati kepada orang munafik. Menghadapi orang munafik memang tidak mudah karena sikap mereka sering kali berbeda antara ucapan dan tindakan. Berikut beberapa cara untuk menghadapi orang munafik secara bijaksana. 1. Tetap tenang dan bijaksana. Jangan terpancing emosi ketika menghadapi sikap mereka. Tetaplah tenang dan kendalikan diri agar tidak memperburuk situasi. Nah, kembali lagi kita bicara soal ketenangan. Di episode-episode yang lalu kita juga selalu membahas soal hati yang tenang dan tentu akan melahirkan satu kebijaksanaan. Sikap orang munafik memang kadang-kadang menyebalkan dan mungkin memuakkan. Nah, tapi kita jangan terpancing emosi. Karena itu memang tujuannya. Agar terjadi kerusuhan, kericuhan. Nah, itu adalah tujuannya orang munafik. Berhati-hati. Yang kedua, bersikap jujur dan tegas. Jika Anda merasa perlu, bicarakan secara langsung dan tegas dengan cara yang sopan. Sampaikan bahwa Anda menghargai kejujuran dan transparansi. Memang kadang-kadang menghadapi orang munafik ini kita nggak bisa berdiam diri. Kita harus bicarakan langsung. Namun harus tegas. Nah, tegas bukan berarti marah-marah. Tegas artinya kita komit pada apa yang mau kita sampaikan. Ya, tegas dan sopan tentunya. Jadi jangan kita karena marah-marah, karena tidak tegas malah keluar tuh semua nama-nama binatang. Nah, ini malah akhirnya memancing emosi. Nah, orang munafik itu pintar sekali. Dia selalu bisa memanfaatkan situasi sehingga terkesan seakan-akan dia yang paling benar. Nah, ini hati-hati ya. Oke. Yang ketiga, batasi interaksi. Nah, interaksi artinya hubungan. Jika orang tersebut terus menunjukkan sifat munafik, batasi hubungan Anda dengannya. Jangan terlalu terlibat secara emosional atau mempercayakan hal-hal penting kepada mereka. Nah, kita harus berhati-hati terhadap orang munafik ini. Jadi kita batasi hubungan. Ya, artinya jangan terlalu dekat. Gitu. Nah, ini untuk orang yang terus-menerus menunjukkan sifat munafik. Ya. Kita tahu bahwa sifat munafik itu apa? Sifat munafik itu adalah berbeda antara ucapan dan tindakan. Nah, bicaranya bagus, tapi tindakannya ternyata tidak bagus. Nah, ini kita harus menjauh dan kita jangan mempercayakan hal-hal penting. Apalagi curhat dengan orang munafik. Kelihatannya dia tuh sangat luar biasa. Nah, kalau dalam Islam kelihatan alim, padahal
Di balik itu ternyata tidak seperti itu. Nah, orang munafik bisa kita temui di mana-mana, di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Itu banyak orang-orang seperti itu. Nah, kita kudu berhati-hati. Oke, fokus pada diri sendiri yang keempat. Jangan habiskan terlalu banyak energi untuk memikirkan perilaku mereka. Fokuslah pada tujuan dan kebahagiaan Anda sendiri. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak keluar energi untuk memikirkan perilaku mereka. Karena mereka belum tentu memikirkan kita, biarin aja. Jadi munafik, kemudian rasa iri, itu penyakit. Itu biarkan aja. Ya kan, kita fokus pada tujuan kita. Karena itu adalah gangguan. Itu adalah cara supaya kita tidak fokus pada tujuan kita. Dan kita perlu untuk memikirkan diri kita. Nggak usah mikirin orang tersebut. Oke. Yang kelima, pelajari pola perilaku mereka. Perhatikan pola perilaku mereka agar Anda lebih siap menghadapi tindakan mereka di masa depan. Nah, kalau kita bicara pola, berarti ada satu kronologi, ada satu rencana, ada satu kebiasaan yang sudah terbentuk. Nah, kita perhatikan. Oke. Kemudian yang keenam, jangan membalas dengan sikap serupa. Hindari membalas sikap orang munafik dengan perilaku yang sama. Tetaplah menjadi pribadi yang jujur dan tulus. Nah, kalau kita membalas yang bersangkutan itu dengan sikap yang sama, berarti kita tidak jauh berbeda. Biarkan saja. Gitu. Ya terus terang, acara ini juga banyak pihak-pihak yang mungkin merasa tersaingi, mungkin merasa bagaimana. Tapi biarkan. Kami tetap fokus pada tujuan untuk berbagi. Walaupun mungkin ada omongan-omongan bahwa kita ini hanya sekedar nggak ada ilmunya, ya dianggap hal yang tidak bagus, biarin. Yang penting kita berbagi, kita menyampaikan, dan ini harus dikomitmen dengan baik. Ya. Kemudian yang ketujuh, libatkan orang ketiga. Ini kalau jika perlu, karena melibatkan orang ketiga ini kita harus pikirkan baik-baik. Melibatkan orang lain belum tentu menjadi lebih baik. Gitu. Nah, jika masalahnya cukup serius dan mempengaruhi hubungan kerja atau kehidupan sosial Anda, diskusikanlah situasinya dengan pihak ketiga yang dapat dipercaya. Nah, ini sekarang ini kalau untuk cerita orang dipercaya memang sulit. Dipercaya pun sebetulnya ada kategorinya. Dipercaya dalam hal apa? Sebaiknya untuk hal-hal pribadi kita selesaikan sendiri saja. Tidak perlu terlalu banyak bicara sama orang. Karena belum tentu orang itu menaruh simpati, tapi malah mungkin dipergunakan untuk disebarluaskan. Terjadilah hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, ini yang terakhir adalah berdoa dan berserah diri. Jika Anda merasa sulit menghadapinya, berdoa agar diberi kekuatan dan kebijaksanaan. Dalam keyakinan apapun, doa dapat memberikan ketenangan batin. Ya, sebetulnya ujung-ujungnya itu ya kita harus berserah diri pada Tuhan. Kenapa? Karena kita ini makhluk ciptaan Allah. Saya rasa semua sepakat. Kita ini makhluk ciptaan Tuhan. Yang memiliki kita adalah Allah, adalah Tuhan. Kita berserah saja pada Tuhan. Toh ini kan ciptaannya. Itu. Nah, sembari kita mempelajari beberapa kiat-kiat untuk menghadapi dia. Pada intinya, orang munafik harus dihadapi dengan cara yang bijak. Dan kita jangan terpengaruh, harus tenang. Nah, ini kurang lebih yang bisa kami sampaikan di pagi ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi, mungkin motivasi. Pada intinya, segala sesuatu itu semua kembali lagi kepada kita. Bagaimana kita memandangnya. Apapun yang terjadi di kehidupan ini, semata-mata hanya karena dinamika hidup. Jadi gak seru katanya, kalau gak ada sesuatu yang begitu gak seru. Nah, kalau penyanyi Ahmad Albar mengatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara. Jadi semua dapat peran. Nah, bagaimana kita memerankannya dengan baik. Nah, ini juga satu filosofi yang cukup mengena. Gitu. Jadi kita harus tenang, harus bijaksana, jangan terpancing emosi, ya. Lalu kita menghadapi. Nah, intinya adalah semakin kita panik,
Semakin kita terbawa emosi, maka semakin serupa kita dengan orang tersebut. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Tentu, sebagai umat muslim, kita harus kembali lagi ke ajaran agama Islam. Artinya, membaca Al-Quran, kemudian membaca hadis. Di situ banyak contoh-contoh bagaimana menghadapi si munafik ini. Dan orang-orang ini memang menjadi ujian bagi kita, menjadi cobaan buat kita. Insya Allah kalau kita betul menguatkan akidah dan tauhid, insya Allah kita akan mendapatkan himmahnya. Jadi dalam Islam memang sangat luar biasa. Oleh karena itu, hingga hari ini alhamdulillah sebagai mualaf kami tetap bertahan walaupun gelombang datang terus, gelombang kehidupan menghadapi orang-orang yang seperti itu sering kita alami, sampai sekarang juga kami tetap menghadapi. Tapi intinya kalau kita ada ilmunya, kita nggak akan tergoyahkan. Gitu. Kita nggak perlu pusing untuk hal-hal seperti itu. Yang penting kita harus mencoba untuk terus mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah sederhana sebetulnya. Dengan sholat, dengan doa, dengan baca Al-Quran, kemudian dengan pembelajaran hadis, maka itu sudah dekat dengan Allah. Kalau kita udah dekat dengan pencipta, makhluk lain itu nggak ada artinya buat kita. Artinya tidak akan mempengaruhi kita. Jadi kita jangan lihat ke kiri, ke kanan. Kita tetap fokusnya pada Tuhan, pada Allah. Jadi ada satu nasihat daripada ulama itu adalah bahwa ingat, kita ini berasal dari Allah. Kita juga akan kembali ke Allah. Jadi marilah di hidup ini kita sama-sama mengisi dengan ibadah, mengisi dengan kita jauhkan pemikiran-pemikiran untuk semakin ego. Kita fokus pada diri kita. Kita fokus pada kehidupan keluarga kita. Kita jaga keluarga kita baik-baik. Nah, hal-hal lain yang terjadi ini kita anggap sebagai bunga-bunga kehidupan yang bisa mewarnai kehidupan kita, tapi tidak mempengaruhi. Ini yang kira-kira kita mau sampaikan pada pagi ini di topik yang cukup singkat, tidak terlalu bertele-tele. Pada intinya, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadikan satu inspirasi dan motivasi, dan juga bagi yang berkeinginan untuk testimoni, menyampaikan makalah atau menyampaikan permintaan apa yang mau dibahas, silakan bisa di komen atau bisa kirim by email ke email kami, yaitu santosohalim1963@gmail.com. Namun kalau ada juga ingin berkonsultasi secara pribadi, itu bisa by WA ke nomor telepon genggam kami 0812-1636-5335. Selanjutnya, bagi yang ingin berdonasi, yang ingin membantu acara ini supaya tetap berlangsung, tetap berjalan, juga mungkin ada program-program lain yang akan kami jalankan nanti, silakan berdonasi infak dan sedekahnya ke rekening yang sudah kami siapkan. Semoga semua amal dan ibadah yang sudah dilakukan ini bisa menjadi bekal di akhirat nanti. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang masih kurang bagus, kurang sempurna, sering juga tumpang tindih, maklumlah. Kami ini kan manusia biasa, jadi tidak sempurna, kami mohon maaf. Semoga jikalau ada pihak-pihak yang tersinggung, tersindir, ya, kami mohon maaf karena tidak ada unsur kesengajaan. Bahan-bahan yang kami dapatkan ini adalah bahan-bahan yang umum, yang hanya kami bagikan untuk kita diskusi bersama. Artinya bahan-bahan ini bukan bahan buatan kita sendiri, tapi kita ambil dari beberapa sumber. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk kita semua. Dan akhir kata, kita jumpa di besok hari, di jam yang sama, yaitu jam 7, di acara Secangkir Kopi di pagi hari, di channel Kohalim TV. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu diberikan kemudahan, keberkahan, dan hidayah dalam segala hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.